balik lagi bersama saya di Rohimat Channel. Kali ini di Rohimat Channel akan berbeda sebelum-sebelumnya, karena di Rohimat Channel akan membagikan sebuah pengalaman atau sebuah motivasi hidup untuk kalian. Pengalaman memang enak untuk di-sharing kepada yang lain supaya menjadi motivasi di luar sana. Apalagi tentang dunia horor. Dunia horor ini bagi saya ini adalah enak untuk ceritakan ya. Apalagi cerita kalian untuk diunggah di channel saya. Ini adalah suatu kebanggaan saya. Jadi kalian yang punya cerita, kalian yang punya pengalaman tentang dunia horor, kalian boleh di Instagram saya ataupun di media sosial lainnya, kalian boleh ceritakan pengalaman kalian. Kalau ada waktu, insya Allah di Rohimat Channel akan membagikan pengalaman kalian di channel saya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian supaya menjadi motivasi atau supaya menjadi cerita dalam hidup kalian. Oke, jangan lama-lama. Kali ini di Rohimat Channel akan menceritakan dari sebuah akun media sosial, yaitu di Twitter, yang bernama @_Safitri. Jadi dia itu menceritakan pengalaman hidupnya di media sosial Twitter. Mari kita baca apa sih pengalamannya. Mari kita dengarkan, dan jangan kemana-mana, terus pantengin di Rohimat Channel, karena di Rohimat Channel akan menceritakan sebuah pengalaman yang berbau mistis. Oke, dalam unggahan itu Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kembang, yaitu Bandung. Ia harus pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Lalu ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat itu, dan kedua sepupu itu angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Alfa. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2 tahun setengah jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil berparkir, Sarah dan ayah langsung menelusuri sebuah lorong atau gang kecil. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusun sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum," ucap salam Sarah sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. "Waalaikumsalam," sahut Ajani dan Teh Afa. "Oh, sudah sampai sini, silakan masuk. Memang beginilah adanya," ucap Teh Afa kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu juga. Terlihat asal-asalan buatannya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut ada tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Jadi kecil ruangannya, gengs. Ruangan tersebut tepat di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga kamar Teh Afa. Kamar Teh Afa yang paling dekat dengan pintu utama. Jadi lebih memilih kamar paling ujung di dalam kamar. Sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu.
Jadi Sarah lebih memilih kamar paling ujung di dekat kamar Teh Ava tersebut. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya. Di dalam kamar baru ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Oh iya, sebelum itu perlu diketahui gengs, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Oke, singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan hal yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dari persiapan kuliah. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo, namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan mereka, atau disebut tanda kutip makhluk halus. Sampai pada suatu hari saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur di dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika gelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan deh, dan cahaya juga masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh, pikir Sarah. Saat itu Sarah merasa meraba-raba mencari HP. Dari kegelapan ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan tersebut. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang karena kesana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam hari dan menjadi salah satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Pikir Sarah. Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya, dia menyalakan lampu kamar. Tiba-tiba Sarah mendengar suara riri sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihihi. Detak jantung Sarah saat itu seketika berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa.
Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merasakan jika itu adalah tikus. Tikus, ya itu tikus, atau mudah-mudahan itu tikus, pikir Sarah saat itu. Di pikirannya belum selesai, ia meyakinkan diri sendiri. Suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk, hati Sarah kembali berdetak. Serak, serak, serak. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret. Berkeliling di ruangan depannya, sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Ava, dan berputar lagi. Suara tawa lirih kembali bergemi. Suara lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin, jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutannya, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Kalian masih kepo tentang apa selanjutnya Sarah tersebut? Lanjut di part 2 karena waktunya tidak cukup untuk membahas Sarah tersebut. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah mendengar dari cerita horor-horor di horor. Kali ini pribadi akan menamakan di horor, khusus untuk cerita-cerita horor di channel saya. Oke, semoga di siang ini semoga cerita ini menemani kalian, atau sebelum tidur kalian boleh dengarkan cerita ini, ataupun di waktu luang kalian boleh ceritakan ini. Kalian jika ingin tahu apa keselanjutnya Sarah dan bagaimana cara Sarah untuk menepiskan dari rasa takutnya, dan mungkin ini untuk ilmu kalian, jika kalian takut dengan suatu keadaan, kalian boleh melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu cerita Sarah dari Twitter. Kalian boleh sekali lagi kalian boleh DM saya di Instagram. Kalian boleh ceritakan pengalaman cerita mistis kalian, dan insya Allah kalau ada waktu saya akan ceritakan tentang mistis kalian. Mudah-mudahan cerita kalian didengar banyak orang dan menjadi inspirasi untuk kehidupan kalian. Terima kasih, saya di Roma Channel, karena di Roma Channel akan bergentayangan di next time.